Setelah lama nggak bikin gara-gara, lagi-lagi media Vietnam kembali bikin publik tanah air geli. Yap, nggak tahu kenapa media Vietnam tuh kalau didiemin malah ngelunjak ya. Gemes deh ngeliatnya. Sebab Indonesia lagi adem ayem pun masih aja kena julid. Mulai dari pemberitaan negatif soal persiapan Indonesia melawan Jepang, sampai ke persiapan Piala AFF semua dijulitin. Namun dari semua pernyataan dari sebagian besar media Vietnam, ada satu yang akhirnya bikin Pak Erick Thohir kelihatan nggak terima karena ini berkaitan dengan Shin Tae-yong. Sehingga ya seperti biasa, kalau sifatnya udah keterlaluan, muncullah sikap Pak Erick yang mewanti-wanti media Vietnam buat waspada. Di satu sisi, entah berapa kali Vietnam ini harusnya ngaca sama kondisi mereka sendiri. Bahkan mantan pelatih mereka, Park Hang-seo, baru-baru ini akhirnya buka suara terkait segala sikon ataupun aib yang membuatnya cabut nggak mau lagi ngelatih di sana. Baru-baru ini, media Vietnam yang bernama Soha.vn menyoroti persiapan duel Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, dalam hal ini, Soha tampak begitu yakin jika Timnas Indonesia bakal dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Samurai Biru. Bahkan Soha juga secara terbuka menantang Shin Tae-yong untuk menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Kalau bisa, semua pemain keturunan dipakai menghadapi Jepang. Meskipun menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan tim Indonesia akan dikalahkan oleh Jepang sangatlah tinggi. Tulis media Soha.vn. Ya, emang sih kami pun juga sebenarnya menatap laga Jepang dengan cukup realistis. 1 poin itu adalah hal yang udah luar biasa. Namun, kalau yang ditulis Soha, seolah-olah kita itu udah mode pasrah gitu loh, tanpa pernah tahu kalau pemain Indonesia pun pasti nggak semudah itu mau dikantongin Ayase Ueda dan kawan-kawan. Memang dari sisi hasil yang udah-udah, nggak bisa munafik bilang enggak kalau Jepang ini emang momok di grup C. Sejak match day pertama, timnas Jepang langsung tancap gas dengan langsung menghajar China 7-0. Lalu dilanjutkan dengan menang 5-0 atas si anak kesayangan AFC Bahrain, dan dilanjut mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Jeddah. Barulah di laga versus Australia, Jepang sedikit bisa tertahan 1-1. Tapi perlu diingat, gawang Jepang emang jebol, dan itu adalah pertama kalinya sejak mereka main di round 2. Tapi yang jebol gawang Jepang pada akhirnya ya pemain Jepang sendiri alias gol bunuh diri. Meskipun begitu sekali lagi, bukan berarti Indonesia harus menyerah sebelum bola ditendang. Jika Australia yang pernah ditahan imbang Indonesia berhasil meraih hasil imbang kala bertandang ke Jepang, maka sejatinya Indonesia masih ada peluang kok untuk mencuri poin dari pasukan Hajime Moriyasu. Apalagi Indonesia nanti akan berperan sebagai tuan rumah. Jadi harusnya walaupun kita kalah dari sisi kualitas dan pengalaman, paling enggak kita nggak kalah dari sisi fighting spirit. Ya, melihat dari hal tadi pada akhirnya membuat Pak Erick pun sampai gergetan sendiri. Sebab makin kesini, media-media di Vietnam kok beritanya makin banyak yang nggak masuk akal ya. Termasuk soal mereka yang memberitakan tentang PSSI yang akan memecat Shin Tae-yong, imbas dari kekalahan atas China. Alhasil, gara-gara berita itu, walah rame kan sekarang hingga akhirnya terbagi dua kubu antara STY stay dan STY out. Maka dari itu Pak Erick menekankan buat semua media dalam negeri ataupun semua masyarakat untuk nggak usah terpengaruh sama media-media Vietnam. Dan Pak Erick pun secara tersirat kayaknya nih bakal bikin perhitungan tersendiri. Kemudian Pak Erick juga menjabarkan kalau pertemuannya dengan Coach Shin murni ya evaluasi aja. Dan itu normal kok terjadi evaluasi antara federasi dengan pelatih kepala tim nasional. Kemarin kan saya juga ditanya sama media apakah mau ganti Shin Tae-yong. Coba kalau lihat beritanya, itu dari media-media negara Vietnam. Kenapa media Indonesia itu tulis gitu loh? Artinya itu kan cywar ya, untuk menjatuhkan mental kita. Itu yang saya bilang, tolong media jangan menjadi bagian untuk yang tidak mendukung tim Indonesia untuk terbang tinggi, ataupun ketika tersungkur kita menunjuk ini merah putih loh ya. Dulu waktu perang merah putihnya itu sampai ngerobek warna biru gitu. Nah, masa kita mau ngerobek diri kita sendiri? Jadi
Semua statement bahwa Sintayong akan diganti salah besar. Ya, saya kenapa bertemu dengan Coach Shin sebelum berangkat, ya tadi saya lihat programnya dan beliau minta dukungan. Ya. Di sisi lain, buat media Vietnam nih, mendingan kalian ngaca dulu nggak sih? Karena sepak bolamu sendiri juga masih ancur-ancuran loh. Dari level senior hingga junior, performa tim nasional Vietnam sejak ditinggal Park Hang-seo, suka tak suka emang mengalami penurunan tajam. Dimulai dari Piala Asia 2023. Di fase grup mereka sama sekali nggak pernah menang, di mana salah satu kekalahan tersebut didapat dari Indonesia. Nah, setelah turnamen itu, Vietnam ini seakan sulit untuk bangkit dan malah makin merosot. Di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 misalnya, lagi-lagi berada di grup yang sama dengan Indonesia. Vietnam tak berkutik lantaran hanya finish di urutan ketiga klasemen akhir grup F. Parahnya lagi, mereka beneran dihajar sama negara yang selalu mereka julitin, yaitu Indonesia. 1-0 di GBK dan 3-0 di Midin. Dan untuk sekarang ini, ibarat kata, di saat Indonesia kian melesat, Vietnam justru kian tersesat. Mampus. Ya, perentetan hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia terus berlanjut ke ajang uji coba internasional. Total nih, Vietnam hanya menang sekali dari 12 pertandingan terakhir. Dan satu-satunya kemenangan pun hanya diperoleh dari Filipina, negara yang lebih fokus pada olahraga basket. Selain itu, proyek naturalisasi Vietnam pun gagal total. Contoh paling nyata ya Philip Nguyen, penjaga gawang kelahiran Praha tersebut. Belum pernah meraih kemenangan dalam 9 penampilannya bersama The Golden Stars. Selama periode itu, gawang Vietnam yang dijaga oleh Philip juga udah kebobolan 20 gol. Dan performa buruk tim senior mereka diikuti juga sama tim junior. Tapi untuk sekarang ini mereka masih bisa sedikit bernafas lega karena tim U17 baru aja memastikan lolos ke Piala Asia. Cie. Di sisi lain, melihat gimana bapuknya sepak bola Vietnam pada akhirnya membuat mereka harus berbenah total. Namun baru-baru ini, mantan pelatih mereka, Park Hang-seo, akhirnya buka suara terkait faktor luar dalam yang bikin sepak bola Vietnam ini mundur teratur. Yap, di saat media-media di sana sibuk julitin Indonesia, mereka justru gagal menutupi aibnya dengan cara tidak membiarkan mantan pelatihnya itu buka mulut dan kini harus menanggung malu. Di mana pelatih berusia 66 tahun tersebut menyebut bahwa sepak bola Vietnam mengalami masalah yang mengakar dalam hal infrastruktur, sikap, serta mental pemain dan sistem pembinaan pemain muda. Tak memiliki visi yang jelas, bikin pemain-pemain muda Vietnam banyak yang gagal mengeluarkan potensi maksimalnya. Entah karena menolak abort atau terjerumus ke lembah hitam pergaulan. Intinya, kondisi sepak bola Vietnam ini udah sangat kronis. Dan bukan hal yang mengejutkan kalau dalam beberapa tahun ke depan, sepak bola Vietnam benar-benar akan dilanda kehancuran. Berbeda dengan Indonesia yang menurutnya telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mulai dari perbaikan liga dan pembinaan, sampai progres tim nasional dari junior hingga senior yang benar-benar diperhatikan. Dan khusus untuk tim senior, ia turut bangga kepada Shin Tae-yong yang dengan sabar mampu mengembangkan tim ini hingga sampai bisa di titik sekarang. Pelatih Shin mampu, dan ia telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Park Hang-seo dilansir dari Zing News. Sementara itu, sedikit menyinggung soal Piala AFF. Melihat jadwal yang diundur, kayaknya beneran bikin tim-tim di ASEAN merasa resah dan khawatir. Sebab mereka menduga pihak AFF sengaja melakukan ini demi keuntungan rating mengingat sekarang Indonesia punya market yang menggoda. Apalagi dengan statement PSSI terkait kemungkinan Indonesia memakai skuad terbaik. Bisa jadi itu akan membuat persaingan ini makin sulit. Dan tim-tim ASEAN lainnya yang udah melakukan persiapan jauh-jauh hari merasa merugi akan hal itu.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya fokus utama tim Garuda tetap pada round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan soal AFF, ya udah itu nanti dipikir setelah laga melawan Jepang dan Arab. Yang jelas soal gambaran squad, Coach Shin pastinya udah memikirkan hal itu. Jadi ya udah, santai aja. Yang penting round 3 ini loh yang berat. Meskipun begitu bukan berarti kami meremehkan AFF loh ya. Hanya saja, ini soal skala prioritas. Jadi ya, semuanya harap maklum, kan gitu. Yang penting bagi kami, kemajuan sepak bola Indonesia secara umum adalah yang terpenting. Mulai dari level domestik hingga internasional. Semuanya harus ada peningkatan. So, ketimbang hujat sana-sini, mendingan kita dukung segala proses yang ada. Percaya aja, kalau sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Dan buat Nguyen, please banget ngaca, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.